wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar setia sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online dengan YouTube-nya Pondok Pesantren Al Suban. Pada sore ini kita mengambil pada bab yang ke-11 fi fadilatil masjid, keutamanya masjid. Itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyar, bab sing kaping 11. Al-babul hadi asyar utawi bab sing kaping 11 iku fi fadilatil masjidi, ing dalem nerangake keutamaane masjid. Kala dawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin, omahe saben-saben wong sing iman, wong mukmin. Masjid itu rumahnya seorang yang beriman. Wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, nalikane ningali sapa sira kabeh, ar-rajula ing lanang, mulazimal masjidi kang netepi ana masjid, fasyadu mongko neksenono sira kabeh lahu maring rajul mau bil imani kelawan iman. Dawuh Nabi, ketika kita melihat seseorang rajul yang dia menetap di masjid, maka saksikan dia itulah orang yang beriman. Jadi memang relevan sekali, orang yang sukanya di masjid itu pasti orang yang beriman. Mudah-mudahan orang yang selalu di masjid itu memang orang-orang yang punya landasan keimanan. Tapi juga pernah ada berita orang yang sukanya melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi dia berkedok selalu ada di masjid biar tidak dicurigai. Nah, kecuali yang seperti itu, nah ini menjadi catatan kita. Maka kanjeng Nabi, orang yang suka di masjid itu pada dasarnya orang yang memang punya landasan keimanan yang baik. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku takallama ngomong atau guneman sapa man bikalami dunya kelawan omongan babagan donya fil masjidi ing dalem masjid, aktoa mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah ngamalahu ing ganjarane utawa ngamale wong mau arba'ina sanatan lawan 40, arba'ina 40 apane sanatan tahun ini. Hadis ini memberikan pengertian barang siapa yang berbicara, ngobrol persoalan dunia di dalam masjid, maka dawuh Rasulullah, amalnya selama 40 tahun akan hancur, dilebur oleh Allah. Nah, ini
sanksinya atau mungkin akibat bagi orang yang suka ngobrol di dalam masjid, yang persoalannya yang diobrolkan persoalan dunia, maka masjid itu tempat yang suci. Jangan sampai kita berbicara persoalan dunia dibawa ke masjid. Orang masuk masjid itu ya iktikaf, ya sholat, baca Al-Quran, mungkin menghafal Al-Quran, mutola'ah dan sebagainya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sak temene para malaikat iku yatakarrahuna, padha benci, padha sengit kabeh sapa malaikat minal mutakallimina, saking wong kang padha ngomong, kang padha ngobrol fil masjidi, dalam masjid, bikalamil lagwi, kelawan omongan lelahan, wal juwarilan omongan ngelatur. Jadi seseorang yang ngobrol, berbicara di dalam masjid, yang dibicarakan itu persoalan-persoalan yang sifatnya lelahan, tidak ada kemanfaatannya, tidak ada kemaslahatannya, bahkan juar, geladur, ya kesana kemari, berbicara yang jelek-jelek, mungkin mengumpat, mungkin ya semacam-macam, ya, ngerumpi, ngerasani dan seterusnya itu, ya, yang semacam itu ya takarruhuna, malaikat benci sekali kepada orang-orang yang berbicara geladur di dalam masjid. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya para santri, untuk hati-hati agar tidak sembarangan. Jadi dalam masjid itu ketika mau masuk masjid, ya masuklah, ya, di situ lakukan amal-amal yang baik. Mungkin suasananya sepi dan di situ banyak rahmat Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, atau mutola'ah, belajar, mendalami ilmu. Nah, ini luar biasa. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqai, utawi olo-olone tanah, ele-ele tanah iku aswaquha, piro-piro pasare biqa. Wa khairul biqai, lan utawi bagus-baguse tanah iku masajiduha, piro-piro masjide bako atau biko. Nah, jadi kan Nabi dawuh, kalau ada tanah kemudian tanah itu dimanfaatkan, maka sejelek-jelek pemanfaatan tanah itu untuk pasar, ngendikan Nabi. Wa khairul biko, dan sebagus-bagus tanah itu masajiduha, yang dimanfaatkan untuk masjid. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ira dakhala, nalikane mlebu manjing sapa hadukum, salah sijine sira kabeh, al masjid, ing masjid, fala yajlisu, mongko aja lungguh sapa ahad, hatta yusolliya, sehingga salat sapa ahad roknateni ing rong rekaat. Ini motivasi kepada kita semua. Dawuhkan Nabi, siapa yang masuk ke masjid, jangan terlebih dahulu duduk, jangan dulu-dulu, sehingga kita melakukan sholat 2 rakaat. Karena pertama kali masuk masjid, sholatnya sholat apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sholatnya sholat tahiyatul masjid. Jadi biasakan, tradisikan, ketika kita dari mana lewat masjid, kemudian ada kesempatan untuk tasdidul wudu, merasa perjalanannya sudah hadas batal, wah ada masjid, mampir di toilet, mungkin buang air kecil sekedarnya, kemudian memperbarui wudu, atau tanpa ke toilet langsung tasdidul wudu, berbaik wudu. Karena ada masjid, mampirlah masjid, sempatkan untuk sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Setelah itu pergi lagi, tidak masalah. Ini namanya
siapa yang masuk ke masjid sebelum duduk langsung sholat dulu. Sholatlah tahiyatul masjid. Maka ketika kita datang ke masjid untuk persiapan jamaah, jangan sampai ditinggalkan. Datang masjid, mula-mula sholat dulu tahiyatul masjid. Kemudian kalau ada waktunya, lakukan sholat qobliyah. Qobliyah ini semua sholat ada. Qobliyah subhi, bahkan qobliyah subuh ini pahalanya yang paling luar biasa. Karena rok'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dawiran Nabi, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau 2 rakaat sholat fajar sebelum sholat subuh, ini pahalanya lebih baik dunia daripada isinya. Lebih baik amalan sholat fajar itu daripada dunia dan isinya. Kita menyaksikan dunia seperti ini, ternyata masih kalah dengan sholat 2 rakaat fajar. Nah, maka mau duhur ya datang lebih awal, ada sholat tahiyatul masjid, ada qobliyah. Mau sholat jamaah asar, datang lebih awal, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah. Maghrib ya bisa tahiyatul masjid, juga bisa qobliyah kalau datangnya lebih awal. Isya demikian juga. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at lapur opo masjid utawa munggah opo masjid. Irtafa'at lapur opo al masjid itu masjid sakiyatan halih wadul min ahliya sangking ahline masjid alladzina yubi wong akeh yatakallamuna kang bodo guneman sapa alladzina utawa ngobrol sapa alladzina fiya ing dalem masjid bikalami dunya kelawan omongan dunya batas takbiluha monggo mapak ing masjid mau sapa al malaikatu para malaikat fatakulu monggo banjur dawuh sama malaikat irji baliyo sira cet mesin baliyo fakot ba'athna monggo teman-teman ngutus sapa ingsun bihalakihim kelawan rusake aladina. Jadi ternyata masjid yang kita tempati ini masjid yang bisa bergerak. Dawikan Nabi, suatu saat masjid ini akan melaporkan wadul ya madulake yang para malaikat menawa ning masjid iki dienggo ngobrol perkara donya dikalami dunya. Maka kita ketika di dalam masjid betul-betul harus hati-hati. Masjid itu menjadi saksi kita. Ketika kita masuk masjid, apa yang kita lakukan? Oh, masjid menyaksikan orang itu melakukan sholat, orang itu baca Al-Quran, orang itu ngobrol. Kok sampai yang ngobrol ini banyak, ya takalamun, maka malaikat setelah dilapori masjid akan langsung dah kembali. Nah, orang-orang yang suka ngobrol dalam masjid akan mendapatkan kecelakaan nanti, akan mendapatkan bilahi. Jadi malaikat yang akan bihalakihim akan merusak. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku asroja ngurupake sapa man sirajan ing lampu fil masjid ing dalem masjid biqadrima kelawan kira-kirane barang ya duru kang mubeng apa ma fil aini ing dalem pandangane mripat lam tazal mongko ora barbar ora geser-geser sapa malaikat para malaikat iku tastaghfiru lahu nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu kedue wong sing maringi lampu mau madama selagine apa zalika do'u tetep
apa mengkono-mengkono lampu atau cahaya mau fil masjid ing dalam masjid. Jadi didhawuhi kalau kan Nabi, siapa yang menyempatkan, misalkan ada masjid kok kurang terang, kemudian secara diam-diam dia beli lampu, masjid ditaruh lampu, dipasangi lampu sirojan fil masjid, sehingga bisa lebih jelas dalam ruangan ini, di pandangan mata bisa kelihatan. Maka ketika lampu itu dinyalakan, digunakan untuk menerangi lingkungan dalam masjid, maka lam tazal, tidak henti-hentinya, ora lengser, ora gingsir, malaikat itu memintakan ampunan kepada orang yang memberikan lampu tersebut, sehingga bisa bercahaya, bisa bersinar di dalam masjid. Nah, ini kemanfaatan yang luar biasa. Lampu bisa menerangi di dalam masjid. Wa qala lan dibolan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku basato beber sapa man kasiron ing kloso, kloso karpet fil masjid ing dalam masjid, lam tazal monggo ora mandek-mandek, ora geser-geser sapa malaikat para malaikat iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man man basato hasiron mau madama ya selagine tetap apa dalikal hasir mengkono-mengkono kloso apa karot mau fil masjid ing dalam masjid. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi, masalah lampu. Jadi selama lampu dipasang di masjid untuk memberi penerangan, akhirnya yang jamaah terang, yang baca Al-Quran terang. Misalkan ada orang yang bawa karpet, bawa gelar, tikar, ya, kloso, ditaruh dalam masjid, sehingga di dalam masjid tidak lagi terasa dingin atau coro-boso ngeres, ya, terasa nyaman karena ada tikarnya, ada karpetnya. Ya, sepanjang tikar atau karpet tadi digunakan, maka lam tazalil malaikat, tidak henti-hentinya malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang memberikan tikar atau karpet tersebut di dalam masjid. Nah, oleh karena itu hadis ini sangat memotivasi kepada kita semua. Maka kalau kita kiaskan, lampu yang menerangi ini sepanjang masih menerangi, ini masih dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah. Demikian juga sepanjang karpet atau tikar masih digunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk jamaah, berarti ini malaikat masih memintakan ampun sepanjang tikar atau karpet itu masih digunakan di dalam masjid. Sama berarti dengan ketika di mana ada masjid dibangun, kemudian kita ikut jariah, ya, digunakan untuk beli semen, digunakan untuk beli keramik, atau mungkin beli besi dan lain sebagainya, pasir dan seterusnya. Ya, sepanjang bangunan itu dibangun untuk masjid, dan masjid masih digunakan untuk ibadah, ini kalau kita bandingkan, kita kaitkan dengan hadis ini sama. Insya Allah lam tazil malaikat tastaghfiru lahu, malaikat tidak akan ada henti-hentinya memintakan ampun sepanjang masjid itu masih digunakan. Sehingga keramik kita digunakan untuk sujud, digunakan untuk sholat jamaah, atau bangunannya kita membangun, mungkin ngasih cat, ngasih pasir, ngasih semen dan sebagainya, sehingga terbentuk sebuah masjid, bangunan masjid. Nah, ini manfaat. Maka itulah menjadi bagian dari amal jariah kita. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas, jangan, ya mohon maaf, jangan bakhil, jangan kikir
ketika ada tempat ibadah yang kayaknya masih kurang, terangnya kurang, nggak usah rame-rame, pergi ke toko beli lampu yang kira-kira obatnya di atas itu, sehingga coba itu diganti, sehingga lebih terang, orang jamaah bisa nyaman, segala sesuatunya bisa lebih jelas. Kemudian barangkali juga karpetnya yang perlu diganti atau ditambahi. Nah, ini menjadi media kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku akhraja ngetokake sapa man qadarotan ing kotoran atau resak, ya reget lah, minal masjid saking masjid, bikot terima kelawan kira-kirane barang, ya turu kang ngotori atau kang mubeng apa barang mau fil aini dalam pandangan yang meripat, bisa wong dadi reget ning mripat. Akhra jauh moko ngetokake hu ing man wong mau sapa Allahu Gusti Allah min aqdami dzunubihi saking agung-agung to gede-gedene pira-pira dosane man wong. Ini akibat ini Allah dawuh ketika kita di masjid justru tidak memberikan amal jariah kita yang sifatnya lebih berkah, lebih manfaat, lebih maslahat, tapi justru akhraja qadaratan, kok kita membuat kotor masjid itu, ya mungkin bermain di dalam masjid, atau mohon maaf barangkali makan di dalam masjid, ya, sehingga bekasnya bisa kotor, ya, dipandang mata, diterima ya duru fil ain, ini kelihatannya jorok, membres, kumuh. Nah, kalau terjadi seperti itu, jawabkan Nabi akhrajallahu ta'ala min a'dami dzunubihi, maka orang itu akan dikeluarkan oleh Allah, diberikan dosa yang besar, a'dami dzunubi, masuk besar-besarnya dosa. Oleh karena itu, mari kita membiasakan menjaga kebersihan masjid. Karena memang masjid itu baitullah, masjid itu rumah Allah yang harus kita jaga, harus kita pelihara tentang kesuciannya, tentang kebersihannya. Jadi kita jangan sampai jadi orang corone marai ngotori masjid, tapi justru mari kita belajar mempelopori, mengajak kepada teman, kepada sahabat-sahabat kita untuk giat membersihkan lingkungan masjid, membersihkan atau menjaga kesucian masjid dan lain sebagainya. Ini hikmahnya luar biasa ketika kita menjadi orang yang gemar membersihkan, mengkondisikan masjid selalu suci, bersih dan lain sebagainya. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ojo bodho ndadekake sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira katuruki kaya dene pira-pira dalan. Jadi masjid itu tempat yang suci, harus kita jaga kesuciannya, harus kita jaga kebersihannya. Maka jangan sampai kita menjadikan masjid ini dipakai untuk jalan. Kadang-kadang ada orang yang mau lewat ke sana, lewatnya dalam masjid, merobos ke masjid. Nah, ini namanya menggunakan masjid katuruki, kayak jalan. Ini larangan, betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah, dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan lewat yang selalu lewat
di dalam masjid untuk jalan ke sana kemari atau mungkin tembusan dari selatan ke utara suatu misal, ini dilarang. Mudah-mudahan beberapa hal tentang hikmah atau fadilah daripada masjid ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi sehingga kita yang mungkin lingkungannya punya masjid, punya tempat ibadah, selalu giat untuk menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Ketika kita punya tempat ibadah masjid yang suci bersih, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu diberikan pahala, karena apa yang kita lakukan dalam rangka menyucikan masjid, membersihkan masjid, menampakkan masjid yang indah, ini malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sekian dulu, dan kita akan bertemu di lain waktu pada gelombang yang sama. Kurang lebih maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.